Oke, salam jumpa. Hari ini saya akan membagikan cara menanam sirih ya. Ini bisa dilihat sirih yang kita punya tidak merambat kemana-mana, dia di satu tempat. Tapi kali ini saya tidak, di kesempatan yang lain saya akan membagikan cara menanamnya supaya dia tidak merambat, hanya ada di satu tempat dan lebat ya. Ini bisa dilihat hanya ada di satu tempat saja. Dan sirihnya ini kita tanam dalam pot ya. Ini bisa kita lihat ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagi bagaimana cara menanam sirih agar dia hidup ya. Silahkan disimak. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah media tanam. Di sini saya menggunakan polybag ya. Alasannya adalah karena polybag ini nanti bisa kita pindahkan. Kenapa? Karena untuk pembibitan awal ini nanti kita perlu menghindari dari panas matahari langsung ya yang terik. Bisa juga langsung ditanam di tanah kalau kita memiliki cukup lahan ya, atau memiliki lokasi yang cukup teduh untuk kita menanam. Untuk tanahnya di sini saya menggunakan tanah biasa ya, karena kita anggap sudah cukup subur. Hanya yang perlu kita lakukan adalah menambahkan abu bakaran ya, abu bakar dari kayu atau sampah-sampah organik lainnya. Bisa juga sebagian orang menggunakan sekam dan pupuk kandang, tapi tidak perlu ya. Kalau saya melihat pengalaman orang tua dahulu, kalau kita memiliki tanah yang cukup subur seperti di Kalimantan, itu cukup dengan menambahkan abu saja, atau kalau di ladang itu dibakar ya, jadi itu sudah cukup. Tahap selanjutnya adalah memilih bibit yang baik ya. Bagaimana cara kita dapat memilih bibit yang baik? Ini adalah bagian pucuk ya, batang yang masih muda, masih sangat hijau. Nah, kita jangan memilih bibit yang seperti ini. Dia masih sangat hijau dan belum cukup ya nanti untuk bisa tumbuh akar di batangnya. Bibit yang baik adalah bibit yang seperti ini ya. Bibit yang batangnya sudah cukup tua, sudah tidak terlalu hijau lagi dan cukup keras ya. Biasanya berada di dekat pangkal. Yang harus kita perhatikan adalah pada batang yang cukup tua ini ada semacam bintik-bintik ya, atau calon akar. Nah, ini agak buram ini. Nah, ini. Nah, bisa kita lihat di sana ya. Ada bintik semacam akar yang sudah hendak tumbuh ya. Kalau diraba itu kasar. Atau kalau kita lebih beruntung lagi ya, bisa memilih bibit dan mendapatkan yang seperti ini ya, yang memang sudah tumbuh akar pada ruas-ruasnya ya. Ini bisa dilihat. Nah, ini ada batang yang memang sudah tumbuh akar ya pada ruas-ruasnya ya. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini akan sangat lebih baik lagi. Tapi jika ini tidak ada, atau kebetulan tempat kita mengambil bibit tidak memiliki batang yang seperti ini, kita bisa menggunakan yang pertama tadi yang sudah cukup tua. Oke, media sudah tersedia, bibit juga sudah kita dapatkan. Kita langsung saja menanamnya. Langsung saja media tanam kita tadi yang dalam polybag kita gali, kita buat lubang yang cukup besar di
permukaannya dan cukup dalam juga ya. Lalu bibit yang kita miliki jangan langsung kita tancapkan. Kenapa? Karena bagian akar ini nanti hanya ini saja yang masuk, sehingga ini yang menjadi penunjang utama nanti ya kalau kita hanya langsung tancapkan bagian ini. Untuk itu kita perlu memotong cabang atau daun pada bagian bawahnya ya. Kita buang semua, lalu kita buat seperti lingkaran ya. Kita gulung untuk daun-daun yang mengganggu sampai kurang lebih 4 ruas kita bisa buang. Nah, lalu kita buat lingkaran seperti ini. Kalau bisa lebih kecil itu lebih baik, tergantung media tanam yang kita miliki. Kalau media tanamnya besar ya tidak masalah kita punya lingkaran yang besar. Nah, kemudian kalau dia sudah berbentuk lingkaran seperti ini, kita masukkan ke dalam tanah ya. Baik, kita masukkan seperti ini sampai masuk keseluruhan lingkaran tadi ya. Lalu kita tinggal timbun saja ya. Kita timbun menggunakan tanah tadi. Nah, untuk bagian atasnya ini kita bisa beri penyangga nanti ya. Yang bagian atas ini tidak rubuh ya atau patah nantinya. Nah, kalau sudah seperti ini kemungkinan besar untuk tumbuh itu sangat baik ya, karena pertama batang ini atau bibit ini adalah bibit yang memang sudah memiliki bakal akar atau sudah ada akarnya tadi, sudah siap untuk ditanam ya. Lalu yang kedua juga di dalam tanah itu bukan hanya ada satu ruas ditusuk satu ruas lurus, tetapi ada melingkar sampai beberapa ruas, jadi salah satu paling tidak nanti akan hidup ya. Oke, setelah selesai kita bisa langsung saja pindahkan polybagnya ke dalam tempat yang teduh ya, yang tidak terkena sinar matahari langsung. Untuk penyiraman kita guyur saja ya sebanyak-banyaknya untuk pertama kali ini. Tujuannya adalah untuk melihat apakah tanah kita itu baik atau tidak ya. Sebaiknya tanah itu cepat kering dan merembes airnya. Penyiraman bisa dilakukan setiap sore ya. Baik menggunakan polybag atau menggunakan media lain, airnya harus merembes ya. Harus memiliki lubang supaya tidak menggenang dan menyebabkan bibit kita menjadi busuk. Kemudian nanti kalau sudah dia mulai tumbuh daun yang baru kita bisa pindahkan ke tempat tanam yang lain, baik itu di dalam pot atau langsung ke tanah. Oke, terima kasih, itu saja, sampai jumpa di video berikutnya.